Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'ta kulla nafsin khalaqaha wa hudaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha wa 'allamaha manafi'aha wa mudarraha wa batalaha wa 'afaha wa amataha wa ahyaha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan ala man zakkaha wa naqmatan ala man dassaha sallallahu alaihi wa ala alihi salatan daimatan ila yaumin nashriha wa busyraha amma ba'd fa innal wajiba ala kulli muslimin an yataqarraba ila Allah ta'ala bi kulli ma alaihi minal qurbat wa yatadarra'u was'ahu fil qiyami bil awamiri wat ta'at wa anfa'ul wasaila najahal qurbati ba'da imtisalil awamiri wazdina bil manhiyati ma ya'udu naf'uhu 'alan nas min khibdi sehatihim wa mudawati amradihim idil afiyatu amrun matlubun fil adhiyati syar'iyyah wal ibadah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita membahas mengenai masalah sena atau daun sana. Manusia kadangkala mendewakan atau menuhankan obat, padahal itu salah. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tidak ada obat yang menyembuhkan kecuali obat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mafhum daripada ini, segala apapun kalau sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semuanya akan baik-baik. Seperti Allah memberikan penyakit, tentu memberikan obatnya. Nah, selama obat itu belum ketemu, maka penyakitnya pun belum bisa sembuh. Maka itu mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi kesehatan. Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, saya mohon agar diberi yaitu afiat. Ya Allah, saya mohon kepadamu agar aku diberi afiat. Subhanallah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui oleh kita semua bahwa tibun Nabi itu adalah pengobatan secara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan, yaitu kafah, bukan sepotong-potong. Satu contoh, kita ikut Nabi, ikut cara obatnya saja, kita minum madu mudah-mudahan sembuh. Tidak, semuanya diikuti, termasuk syariat-syariatnya, kemudian larangan-larangannya, kemudian akhlaknya bagaimana, dan cara makannya pun yaitu harus diikuti. Bagaimana Rasul, yaitu tidak makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Itu adalah akhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita paparkan sedikit di antaranya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ummahatul Mukminin, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata atau bersabda, innahu khuliqa kullu insanin min bani adam ala sittina wa salasimi'atin mafsilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan setiap manusia dari anak cucu Adam atas dasar yaitu 360 mufasil atau rincian, kata bahasa Indramayusi ros-rosan atau buku atau bagian. Jadi manusia itu mempunyai bagian sebanyak 360 bagian. Contohnya ini jari telunjuk dibagi jadi 3. Nah, itu perlu coba tunjuk itu pas bagi 3, ibu jari bagi 2. Nah, kemudian seluruh manusia itu jumlahnya dibagi menjadi 360 bagian. Ini yang paling sulit ngitungnya di bagian dalam, di punggung, dari mulai tengkuk leher ini sampai ke bawah itu bagian-bagian. Ya kita taunya kalau kita motong kambing, nah di situ ada yaitu tulang belakang. Disitulah letaknya saraf-saraf manusia. Jadi mengalir ke seluruh tubuh anggota manusia. Jadi manusia kalau seumpamanya manusia itu lumpuh, tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak tangannya kiri ataupun kanan, itu sebenarnya bukan di tangan yang tidak bergerak, tetapi saraf yang ada di bagian tubuh manusia di antara tengkuk daripada leher ini sampai ke belakang. Untuk itu kata Rasulullah SAW, manusia itu dibagi menjadi 360 bagian. Faman kabbarallaha wa hamidallaha wa hallalallaha wa sabbakallaha wa astaghfarallaha. Faman kabbara, barang siapa yang bertakbir pada Allah, wa hamidallaha, kemudian memuji, membaca bersyukur alhamdulillah, membaca alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa halalallah, kemudian membaca la ilaha illallah, kemudian wasabbaha, dan membaca tasbih, membaca subhanallah subhanallah subhanallah, wastaghfarallah, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yaitu perbuatan yang telah kita lakukan di masa-masa lalu. Wa azala hajar, kemudian menyingkirkan batu, amtorikin nasi, dari jalan yang biasa dilalui manusia. Jadi ada batu, andaikan manusia ini berjalan di sini tidak bawa senter atau jalan mau sholat, mungkin akhirnya tersandung, maka membahayakan, disingkirkan niat. Makanya bahwa menyingkirkan imatatul adhanit thoriq, menyingkirkan sesuatu yang menghalangi jalan di jalan itu termasuk adalah iman, cabangnya iman. Imanuna bid'un wa ainun su'batan yastakmilanna ahlu fadli ya'dumu. Cabangnya iman itu adalah 77, termasuk paling bawahnya itu, tingkat paling bawah di antaranya menyingkirkan yaitu penyakit atau suatu yang menghalangi jalan di jalannya umat Islam. Maka dari itu kalau ada jalan jangan dibikin halang-halangan, aturannya kita memudahkan jalan supaya termasuk mempunyai iman. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Atau au syaukatan au adman am tariqin nasi, atau menyingkirkan paku. Syaukah itu adalah garpu tala itu, lambang Yamaha itu, ada garpu di situ. Kalau diinjak oleh manusia akan menjadi sakit kakinya. Atau ada paku, baik paku payung ataupun paku apa saja. Kalau ada orang lewat di jalan ini, nanti motornya itu kena tembus kena paku, maka disingkirkan. Bukan berarti menebarkan paku,
seperti kejadian di Jakarta sana itu. Jadi orang menebarkan paku tujuannya supaya orang itu bisa menempel atau menempel ban, dia biar dapat duit. Itu udah tidak ada imannya orang semacam itu, maka tunggu azab Allah. Gitulah kira-kira. Kenapa? Karena tidak ada iman. Wa amara bima'rufin, dan menganjurkan berbuat baik, au naha 'anil munkarin, dan mencegah dan melarang dari perbuatan yang mungkar. Maka ada gatil kasab sittina wa salasimiatin sulam. Yang demikian itu termasuk hitungan daripada 360 secara islami. Maka kalau kita habis sholat membaca subhanallah, subhanallah sebanyak 33 kali, membaca alhamdulillah 33 kali, membaca Allahu Akbar 33 kali dalam sewaktu, kalau kita baca sama dengan 99. Kalau 5 waktu kita baca, maka 99 kali 5 sama dengan 495 kali. Hal itu baru subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, belum yang lainnya. Nah, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan sebagainya, tambah lagi baca istighfar, astagfirullahaladzim, dan sebagainya. Itulah diantaranya yang menjauhkan kita dari api neraka. Jadi kalau kita membaca istilahnya tuh amalia seperti istighfar dan sebagainya dalam Islam itu sebanyak 360 kali, maka sesuai dengan bilangan kita ini, yaitu mufasil kita ini, rincian atau bagian-bagian daripada manusia ini adalah sebanyak 360 kali. Maka perlu diawasi oleh kita. Jadi kalau kita berobat, tentunya ingat anggota kita ini terbagi menjadi 360 kali. Fa'innahu yamshi yaumaidin waqad zahzaka nafsahu anin nar. Maka sesungguhnya fa'innahu yamshi, maka sesungguhnya orang yang membaca sebanyak 360 kali tadi adalah pada hari ini, yaitu orang itu sedang menjauh, waqad zahzaka, kalau bahasa Jawanya waqad zahzaka itu lan tem wis ngadui nafsahu ing awak dheweke wong minan nari, dari api neraka. Jadi untuk menjauh dari api neraka itu kita berusaha, yaitu dengan cara membaca sesuatu yang berhubungan dengan Islam, yang baik bagi Islam, baik bagi agama Islam, seperti membaca sholawat, baca la ilaha illallah dan sebagainya. Itu adalah ciri-ciri menjauhkan diri dari api neraka. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah masalah keterangan sana akan dilanjutkan di episode yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.